Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, "Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kuduskan hati, maka Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Pada nas renungan firman Tuhan hari ini adalah penggalan dari kisah pada waktu Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu membimbing umatnya itu untuk menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang sungguh ajaib, di mana aliran sungai dibuatnya berhenti sehingga seluruh umat Israel pada waktu itu dapat menyeberangi sungai Yordan melalui dasar sungai yang menjadi kering pada waktu itu. Renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak umat Israel pada masa itu dan juga kepada kita. Sungguh firman Tuhan mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini agar kita selalu menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka janji Tuhan ini pasti akan senantiasa berlaku pada hidup kita, bahwa Tuhan akan bertindak menolong kita dengan cara yang ajaib selalu. Menguduskan hidup, hal itu berarti mengarahkan seluruh hati, jiwa, dan akal budi kita kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, serta membuang semua perbuatan-perbuatan yang memberontak maupun yang melawan Tuhan dengan perbuatan dosa itu yang ada di dalam hati, pikiran, dan akal budi kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup kita ini yang tanpa mau mengandalkan pertolongan Roh Kudus, tentu saja kita sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus tidak akan pernah mampu untuk menguduskan hidup kita sendiri. Untuk itu, mari kita wajib memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus supaya kita dari hari ke hari selalu mau mencoba untuk menaati, mematuhi segala bentuk firman Tuhan yang Dia kehendaki melalui kuat kuasa pertolongan Roh Kudus. Sesungguhnya apabila kita memang mau dibimbing Roh Kudus itu untuk mau hidup kudus, dan kita mau mengarahkan hati, jiwa, dan akal budi kita hanya kepada Dia saja, maka kita sungguh-sungguh yang mau hidup dalam naungan cinta kasih Tuhan itu, Tuhan Yesus sendirilah yang akan bertindak menolong kita dengan segala mujizat dan keajaiban-keajaibannya. Ingatlah akan firman Tuhan yang menegaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16 ini. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami atas pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menguduskan hati, juga jiwa dan akal budi kami,
maka harapan kami pasti Tuhan yang sanggup, bahkan maha sanggup untuk melakukan perbuatan yang ajaib di dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Pertolongan Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus ini memungkinkan kami hidup senantiasa dengan hikmat Tuhan, terutama di dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu yang sifatnya sangat menantang kami untuk bisa keluar dari iman percaya kepadamu, terlebih dalam kondisi ketika kami bergumul akibat kuasa sakit penyakit mendera kehidupan kami secara rohani maupun jasmani. Seringkali kami sungguh-sungguh bisa saja melupakan pertolongan Tuhan untuk mampu hidup kudus. Untuk itulah Bapa, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus itu saja yang harus kami andalkan ketika kami menjalani hidup kami di rumah dan di luar rumah, di pekerjaan dan di sekolah dan di mana saja kami berada. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh boleh mengandalkan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus itu di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Ya Bapa, kami tahu bahwa kekudusan itu sendiri boleh terjadi atas diri kami ketika kami memang sungguh-sungguh mau dekat denganmu dengan membaca, merenungkan, dan menghayati serta mau langsung memberlakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Maka dengan memelihara firman Tuhan itulah kami senantiasa dimampukan untuk hidup kudus. Oleh sebab itu Bapa, kiranya segala gangguan kuasa apapun juga termasuk sakit penyakit, kiranya boleh sirna, boleh oleh mujizat kesembuhan-Mu ada pada kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.